Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurihim fa dhallu fid dunya asdiqa'an wa ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ghamara safwata ibadihi bila ta'ifi takhsisi tawlaw wa amtinana. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh akmalu khalqillahi imana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina taba'uhu qawlan wa fi'lan wa 'adlan wa ihsana. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Al-Ittihad yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini kita telah berada di ruangan Masjid Jami' Al-Ittihad untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan petuah-petuah agama. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin, sebelum sesuatunya saya sampaikan, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat berlebaran kepada seluruh hadirin dengan iringan doa, ya mu'idal a'yad, wahai Allah yang mengembalikan hari lebaran, a'id alainal a'yad, kembalikanlah lebaran yang akan datang kepada kami, birridha wal imdad, dengan keredoan dan pertolongan, wal hana wal kufran, dengan kebahagiaan dan ampunan. Saudara, kita selalu mengharap di hari raya ini bergembira, bersenang hati, berkumpul dengan keluarga, dan selalu kita minta keredoan Allah, dan juga kita mengharap agar lebaran yang akan datang Allah pertemukan lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, suasana lebaran banyak kita isi dengan saling berkunjung. Sebetulnya berkunjung itu kapan saja, tetapi kalau suasana lebaran itu lebih serg dalam bahasa kampungnya, ya. Lebih nikmat, lebih syahdu, lebih menggembirakan. Maka dalam lingkungan kita ini ketika suasana lebaran banyak diisi dengan saling berkunjung. Saudara, berkunjung itu termasuk ibadah. Jadi ibadah bukan puasa saja, bukan sholat saja. Dalam Islam begitu hebat peraturannya. Berkunjung pun termasuk ibadah. Sampai-sampai ada hadis qudsi, riwayat Imam Muslim. Allah berfirman yang berbunyi, wajabat mahabbati lil mutazawwirina fiyya, telah tetap keredoanku kepada orang yang berkunjung karena Allah. Pasti ini yang paling pokok, karena Allah. Kalau kita berkunjung karena sesuatu, ya mungkin dapat sesuatu, ya mungkin tidak. Tapi kalau berkunjung karena Allah, insya Allah ya, kunjungannya itu Allah berikan balasan dengan balasan pahala. Jangan sampai ketika kita berkunjung kita mengharap sesuatu, itu hal yang tidak baik, ya. Maka saudara-saudara pasang nawaitu ketika kita berkunjung, yaitu semata-mata karena Allah.
Seandainya ketika kita berkunjung Allah diberikan sesuatu oleh tuan rumah, ya itu boleh-boleh saja kita terima, tapi kan itu bukan tujuan. Maka ada hadis Nabi ini yang menerangkan tentang seorang laki-laki berkunjung ke dusun lain, yaitu diterangkan anna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki berkunjung ke kampung lain. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malaka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk memantau orang tersebut yang berkunjung. Falamma ata alaihi, maka tatkala malaikat bertemu dengan orang tadi yang mau berkunjung, sudah tentu malaikat ini kalau ingin bertemu dengan manusia, dia harus berubah seperti manusia. Jadi digambarkan ini malaikat berubah seperti manusia. Kemudian dia berkata, aina turid? Artinya kamu mau kemana nih sekarang? Begitu. Ini orang menjawab, qala uridu akhon lahu li fi hadhil qaryah. Saya ingin berkunjung ke kampung ini mengunjungi saudara saya. Hadirin, pengertian saudara saya bisa jadi saudara seagama. Lebih-lebih saudara segaris keturunan, itu lebih hebat lagi. Udah seagama juga masih ada garis keturunan. Itu nilainya nilai lebih dibandingkan kita berkunjung hanya karena saudara seagama. Jadi dikatakan di sini orang tersebut mengatakan saya berkunjung yaitu ke tempat saudara saya. Kemudian malaikat bertanya lagi, halaka alaihi min nikmatin tarubuha alaih? Adakah engkau akan mendapatkan suatu kenikmatan ketika kamu berkunjung ke tempat saudara kamu? Maksudnya malaikat bertanya, walaupun malaikat sudah tahu, ya. Malaikat bertanya, kamu ini berkunjung akan mendapatkan sesuatu dari orang yang kamu kunjungin. Apa jawab orang tersebut? Qala la, tidak, katanya. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Saya berkunjung karena saya mencintai dia karena Allah. Ini yang hebat. Mencintai sesama umat, mencintai sesama keluarga karena Allah, itu saudara-saudara bagian daripada ibadah. Jadi ibadah itu bukan main luasnya. Kita saling mencintai karena Allah, itu termasuk bagian daripada ibadah. Kan boleh jadi orang mencintai seseorang karena jabatan. Karena dia pejabat, dia senang sama dia, dia dekat sama dia, begitu. Atau karena dia orang kaya, begitu. Bisa jadi, saudara-saudara. Tapi kalau kita berkunjung karena Allah, tidak melihat itu. Bukan karena dia pejabat, walaupun kebetulan dia pejabat. Bukan karena dia orang kaya, walaupun kebetulan dia orang kaya. Yang penting kita berkunjung karena Allah, bukan karena sesuatu. Inilah jawaban laki-laki ketika ditanya, kamu ini berkunjung akan mendapatkan sesuatu ya? Oh tidak, saya berkunjung karena Allah. Kemudian malaikat berkata, faqala fa inni rasulullahu ilai. Malaikat membuka tabirnya, dibilang, ketahuilah, sesungguhnya saya utusan Allah, katanya. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai orang tersebut. Inilah saudara-saudara balasan yang hebat. Jadi seseorang berkunjung karena Allah, akhirnya Allah pun mencintai dia. Ketika Allah mencintai seseorang, ini sudah paling tinggi. Cintanya Allah dalam bahasa agama ridho. Kalau Allah sudah ridho kepada seseorang, ini saudara-saudara paling tinggi kedudukan di sisi Allah. Maka pergunakanlah kesempatan Lebaran ini untuk berkunjung, tapi ingat karena Allah. Kalau dibagi sesuatu, dipersilakan ambil. Itu saudara-saudara contoh dari hadis yang menerangkan bahwa berkunjung itu begitu hebat. Memang berkunjung itu kan bagus manfaatnya, banyak hikmahnya. Dengan berkunjung menghilangkan kecurigaan.
Kalau kita nggak datang, bisa jadi timbul kecurigaan. Tapi kalau kita berkunjung, hilang semuanya kecurigaan. Hubungan tambah erat, tambah harmonis. Kecintaan dalam keluarga begitu tinggi. Sehingga saudara-saudara berkunjung ini didorong sekali oleh agama. Bahkan yang paling hebat tadi, dengan berkunjung karena Allah, Allah akan redho kepada kita. Pangkat redho adalah pangkat paling tinggi di sisi Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada lagi ini beberapa hadis yang menerangkan tentang berkunjung, yaitu hadis riwayat Imam Tirmizi yang berbunyi, man zara akhon lahu fillah nadahu munadiyani. Siapa-siapa yang berkunjung karena Allah, lagi-lagi karena Allah, karena itulah yang diminta, bukan karena sesuatu. Maka ada hadis berbunyi demikian, siapa-siapa yang berkunjung karena Allah, maka dikatakan nadahu munadiyani, ada dua malaikat berdoa, dua malaikat berseru, seruannya isinya doa, yaitu yang berbunyi tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Artinya bergembiralah wahai orang yang berkunjung, alangkah besarnya pahala langkah kamu, kelak kamu akan menempati sorga sebagai tempat kediaman. Jadi orang yang berkunjung didoakan oleh malaikat. Tapi lagi-lagi syaratnya karena Allah. Malaikat ikut mendoakan. Ini kan mahal sekali. Ya. Maka Anda, saya, kalau ingin mendapat doa malaikat, diantaranya pasang nawa itu, berkunjung karena Allah. Kata malaikat, wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Kelak kamu akan menempati sorga sebagai tempat kediaman. Indah sekali saudara-saudara di dalam Islam ajarannya. Berkunjung begitu hebat, ya, begitu besar manfaatnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berkunjung ini kalau kepada famili itu mempererat hubungan, ya. Karena kalau hubungan famili rusak, ini bahaya sekali, ya. Di dalam Islam itu hubungan famili supaya dijaga. Jangan sampai terjadi bentrok, terjadi benturan, clash, sehingga pecah satu sama lain. Ini sangat dibenci di dalam agama. Bahkan ada semacam peringatan keras dari Nabi yang berbunyi, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga secara langsung orang yang memutuskan hubungan. Yang jadi masalah, apa arti memutuskan? Yang saya pahami, saya ambil dari perkataan salah seorang ulama hadis, Syekh Zainul Al-Iraqi. Dia mengatakan yang namanya dia itu memutuskan, yaitu bil isaati ilaihi, menyakiti. Jadi jangan sakiti famili kita. Itu yang paling pokok. Syukur-syukur kita enggak menyakiti, malah memberi. Itu saudara-saudara sangat keren. Ini udah enggak memberi, menyakiti lagi. Maka jangan sakiti nama baiknya, jangan sakiti hartanya, jangan sakiti tubuh dan badannya. Itu pengertian minimal jangan memutuskan hubungan silaturahim. Yang jadi masalah bukan yang disakiti, yang memutuskan tuh yang menyakiti. Walaupun dia maaf, mungkin datang dia, tapi yang disakiti nggak redho. Maka saudara-saudara, Allah pun belum redha juga, ya. Jadi keredoan tentang masalah hubungan manusia itu kembali kepada manusia. Kalau dia saling meredoi, maka Allah pun akan redha. Jadi jaga hubungan famili, karena dengan kita jaga hubungan famili, hubungan kita jadi bagus, jadi harmonis, dan ini menambah kegembiraan, menambah keceriaan. Bahkan Nabi dorong-dorong itu dengan semacam janji-janji, ya, yang menyambung hubungan silaturahim itu insya Allah dipanjangkan umurnya, ya, dimudahkan rezekinya. Itu kan diharapkan dalam kehidupan. Maka dari itu saudara-saudara, jaga hubungan famili, jangan bikin ulah, jangan buat keributan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat keluarga kita
keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, menjadi famili yang rempuk, yang tidak pecah. Semoga apa yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita dan menjadi kenyataan. Amin. Ya mujibas sya'irin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.